don't owe me anything. It's more than anything that you can do. God, I just want you. But I'm sorry when I've just gone through the motions, and I'm sorry when I just sang another song. Take me back to where we started. I open up my heart to you. And I'm sorry when I've come with my agenda. I'm sorry when I've forgotten your love. Please take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm caught up in your presence. God, I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave. No, I'm not here for blessing. 'Cause Jesus, you don't owe me anything. It's more than anything you can do. God, I just want you. I just want you and nothing else. And nothing else, Jesus. Nothing else will do. I just want you and nothing else. Nothing else, Jesus. Nothing else will do. God, I just want you and nothing else. And nothing else, Jesus. Nothing else will do. God, I just want you and nothing else. Nothing else, Jesus. Nothing else will do. I'm caught up in your presence. God, I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave. No, I'm not here for blessings. 'Cause Jesus, you don't owe me anything. It's more than anything you can do. God, I just want you. Yes, it's more than anything that you can do. God, I just want you. There's a grace when the heart is under fire. Another way when the walls are closing in. And when I look at the space between where I used to be and this reckoning, I know I will never be alone. There was another in the fire standing next to me. There was another in the waters holding back the seas. And should I ever need reminding of how I've been set free, there is a cross that bears the burden where another died for me.
of this world. And I know I will never be alone. There is another in the fire, standing next to me. There is another in the waters, holding back the seas. And should I ever need reminding what power sets me free, there is a grave that holds nobody, and now the power lives in me. And I can see the light in the darkness, as the darkness bows to him. I can hear the roar in the heavens, as the space between where it's stand. I can feel the ground shake beneath us, as the prison walls cave in. Nothing stands between us, nothing stands between us. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. In the middle of the mystery, heaven comes to fight for me. In the middle of the mystery, I watch the darkness flee. I raise a hallelujah. With everything inside of me, I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah. In the middle of the mystery, oh, I raise a hallelujah. Being lost a hold on me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, open your eyes. Death is defeated, the King is alive. I'm gonna sing strong in the middle of the storm. Louder, you're gonna hear my praises the ashes. Yeah, death is defeated, the King is alive. King is alive. You are the way to the beginning, one with God the Lord Most High. Hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name
think our past it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Wonderful name. What a wonderful name. What a wonderful name. So wonderful, wonderful name. What a wonderful name. What a wonderful name. What a wonderful name. So wonderful. Hey Lord, I lift my hands. I give all the praise to you. Everything I am, you gave me the strength to do. Hey, Lord, I lift my hands. Lord, I lift my hands. I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. Hey, Lord, I can feel your presence, putting all your peace in me. Lord, I can feel revival, breaking out of captives free. And though it sounds crazy, man, I used to hate me till I met somebody who told me how he made me, how he died to save me. And if you want the same thing, all you gotta do is just say, hey, Lord, I lift my hands. I give all the praise to you. Yeah, yeah, everything I am, everything I am, you gave me the strength to do. Yeah, you do. Lord, I lift my hands. Lord, I lift my hands. I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. And I can't help it, I'm just being real. I just walk up to the mic and tell y'all how I feel. Y'all think I'm religious, I'm just trying to eat a meal. But I don't live on bread alone, you hear it in my zeal. Shalom Bapak Ibu Saudara seiman. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Wes. Sekali lagi, bagaimana kabarnya hari ini? Harus luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Oke, kita mau datang pada Tuhan pada pagi hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang pada Tuhan. Kita mau katakan bahwa Yesuslah yang baik dalam hidup kita. Dalam setiap perjalanan hidup kita, selalu ada Tuhan yang menolong dan menyertai hidup. Apapun yang kita lakukan, kita percaya bahwa pertolongan kita berasal dari Tuhan. Terima kasih Yesus, kami memujimu, kami bersyukur, kami menyembah Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Syukur bagi namamu yang kudus Tuhan, yang suci Tuhan. Yesus Kristus, Engkau yang baik Tuhan, Kau Allah yang setia, tak pernah Kau tinggalkan. Kami berjalan, kami percaya Engkau, Juru Selamat kami Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Sebab Kau Allah yang setia, Kaulah harapan kami Tuhan.
Mari sama-sama semuanya kita angkat pujian, kita katakan Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, sebab Kau harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas? Benar Tuhan, segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu. Oh, segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Dengan iman kita katakan, Kau Allah yang setia, sebab Kau yang mulia, Bapa yang mulia. Yes Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan harapan, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan, hidup. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas? Yes Tuhan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Yes Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku
kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Kami mau bersyukur terus Tuhan. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya, selamanya Tuhan. Kami mau berseru padamu Tuhan, padamu Yesus, Juru Selamat kami Bapa. Kami yang hidup, Raja segala raja, mulialah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mau bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Kami mau berseru padamu Tuhan Yesus. Sucikan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Kami berseru. Dengan apa kami balas segala kebaikan Tuhan. Engkau yang begitu baik dalam hidup kami ya Pak. Dalam setiap perjalanan hidup kami, dalam segala aspek hidup kami, Tuhan yang selalu membimbing kami. Tuhan yang selalu mengulurkan tangannya untuk menolong kami. Sebab kami percaya Bapa bahwa hanya Kaulah satu-satunya penyelamat dalam hidup kami ya Pak. Apapun yang kami alami Tuhan, kami percaya itu semua mendewasakan kami semakin hari Bapak. Lebih dekat pada Tuhan, tiada yang lain Bapak. Ajar kami Tuhan untuk selalu berharap dan ajar kami untuk selalu dekat dengan dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, kalau salaman udah biasa, kita mau tos dulu. Tos kanan kirinya katakan, Tuhan Yesus dahsyat luar biasa. Amin. Jika sudah, silakan duduk. Ada sukacita dalam Tuhan, kita nyanyi buat Tuhan. Yes. Kita bertepuk tangan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Kita mau angkat tangan kita, ku mengangkat tanganku. Yes, bersorak-sorak bagi kebaikan-Mu. Angkat jempolnya, katakan, yes, Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat
kasih setia Tuhan tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Dengan sukacita katakan, Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah. Engkau baik, Engkau baik. Mana suaranya semua? Mana suaranya? Setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat Baik, kasih. Setia-Mu tak Sekali lagi. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah. Sekali lagi kita pujian. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Muliaan bagi nama Tuhan, tempat jemaat dingin. Saya undang sebuah bangkit berdiri, kita nyanyikan Pilihanku. Kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, Kau beri kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, yes, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Semua bersorak bagi rahmat Tuhan. Yes, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Amin. Ku tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat bukakan hatimu. Yes, tak ingin ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran adalah semua pilihanku. Yes. Sebab Kau Tuhan yang mulia, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, Kau beri kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui
dosaku, maka kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Kita bersorak, katakan, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Ku tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dugakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, Yesus kebenaran adalah semua pilihanku. Yes. Biar musik puji nama Tuhan. Tak mau ku hidup bagi dunia ini. Mana suaranya? Yes. Ku tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dugakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran adalah, sekali lagi, adalah. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Yes, ku tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dugakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran-Mu adalah pilihanku. Yes. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Masih bersuka cita buat Tuhan. Masih bersuka cita buat Tuhan. Denganmu Tuhan. Yes. Kita bertepuk tangan. Katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, yes. Sepenuh jiwaku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Katakan, denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai hanya Kau
Tuhan, sumber kekuatan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sekali lagi kita mau katakan, tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku, amin, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber, amin, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu, amin, ku kan berjalan, yes, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dari kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan ku kan, amin, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yeah. Okay. Sebentar kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita percaya apa yang dikotbahkan pada hari ini bisa menjadi rema dalam hidup kita. Sebab besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang kudus, Allah yang layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa, Ya Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa, Ya Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Dengan iman kita katakan, besar dan
dahsyatlah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa, Ya Maha Kuasa, mulia namamu, sebab Kau yang layak, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau Allah yang kudus, layak disembah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari kita bilang kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah yang menjadi ungkapan hati kami, pengakuan iman kami Tuhan. Engkau Allah yang layak disembah. Biarlah seluruh bumi memuji dan menyembah Engkau, Allah pencipta langit dan bumi ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh kembali beribadah pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Ketika Engkau hadir, Engkau akan memulihkan setiap kami. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang datang dengan berbagai-bagai beban berat. Kami percaya kami pulang membawa kelegaan daripada Tuhan, karena Tuhan hadir dan melawat setiap kami. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau berbicara secara pribadi bagi kami semua, sehingga kami boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Judul perikop firman Tuhan ini, manusia jatuh ke dalam dosa. Saya bacakan bagi kita semua. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat.
ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats yang baru kita baca ini, penulis kitab Kejadian sedang memberikan informasi kepada kita bagaimana asal mula dosa itu ada di muka bumi ini. Alkitab menuliskan bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan firman-Nya, dan segala yang dijadikan oleh Tuhan Allah itu baik adanya. Lalu pada hari yang ke-6 Tuhan Allah menciptakan manusia pertama, yaitu Adam. Adam ini ada di muka bumi ini tanpa seorang laki-laki dan perempuan. Kalau kita manusia normal kan harus punya bapak, punya mama baru bisa ada kan? Tapi Adam tanpa bapak, tanpa mama. Makanya ini juga kita nggak perlu membingungkan ketika orang mempersoalkan bagaimana Yesus bisa ada di muka bumi ini hanya dari seorang perawan Maria tanpa seorang ayah. Itu hal yang tidak masuk di akal. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu, manusia pertama bisa hadir tanpa siapapun. Hal ini menunjukkan bahwa Allah itu Allah yang maha kuasa, amin. Dia bisa jadikan manusia tanpa siapa-siapa, tanpa ayah, tanpa ibu. Dan setelah Tuhan Allah menciptakan manusia pertama, sangat baik. Manusia ditempatkan Tuhan di Taman Eden. Tempat di mana Alkitab bilang apa? Tidak ada susah, tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit di dalamnya. Karena segala yang menjadi kebutuhan manusia sudah Tuhan sediakan bagi manusia di Taman Eden itu. Mereka mau makan apa saja ada. Makanya Bapak Ibu, sejak semula Tuhan itu sudah memikirkan apa kehidupan manusia itu yang Dia ciptakan. Manusia diciptakan pada hari keberapa Bapak Ibu? Hari ke-6 ya. Kenapa enggak hari ke-3, ke-4? Ya belum ada babi panggang, ya kan? Belum ada RW, kalau orang Batak mau makan RW, misalnya kalau Adam itu orang Batak gitu kan. Setelah segala sesuatu yang menjadi kebutuhan manusia diadakan oleh Allah, baru Allah menempatkan manusia itu di bumi. Artinya apa Bapak Ibu? Sejak semula Tuhan sudah memikirkan apa kebutuhan Bapak Ibu dan saya. Amin. Makanya Bapak Ibu harusnya kita nggak khawatir, nggak takut kan. Tapi berapa banyak orang Kristen yang rajin ke gereja, tapi keluar dari gereja khawatir lagi. Aduh gimana ya nanti besok ya. Gimana ya perusahaan saya ya. Gimana nanti mau makan, mau minum. Tuhan sudah pikirkan semuanya itu sejak awal Bapak Ibu. Jadi kita percaya bahwa hidup kita ini pasti dipelihara oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ada yang masih ragu dengan pemeliharaan Tuhan? Saya kalau mikir-mikir dulu saya datang dari kampung Bapak Ibu, nggak jelas hidupnya Bapak Ibu. Tapi hari ini Tuhan masih pelihara. Saya dulu pernah mengkhawatirkan, aduh bagaimana nanti kalau anak saya sekolah. Karena hidup berdua sama istri aja sudah pusing gitu kan. Gimana nanti anak kuliah? Nyatanya hari ini semua bisa terlewati. Bukankah ini menunjukkan bahwa sejak semula Allah sudah menyediakan apa yang kita butuhkan. Nah Bapak Ibu, betapa indahnya manusia pertama itu hidup di Taman Eden. Tuhan Allah bisa ngobrol dengan mereka. Hubungan yang begitu indah, begitu akrab antara manusia pertama dengan Tuhan Allah. Tapi dalam relasi antara manusia dengan Tuhan Allah ada perjanjian, yaitu Allah sang pembuat perjanjian, dan manusia harus tunduk kepada perjanjian itu. Ketika manusia taat kepada ikatan perjanjian itu, dia akan menerima berkat.
Tapi ketika dia memberontak dan melawan, dia akan menerima kutukan. Dan ternyata Bapak Ibu di dalam Kejadian pasal 3, Alkitab menunjukkan bahwa manusia yang diciptakan oleh Tuhan Allah, yang sudah ada di tempat yang indah, dalam segala kelimpahan. Tapi rupa-rupanya manusia ini oleh keinginan hatinya, dia lebih memilih untuk memberontak kepada Tuhan Allah. Alkitab mengatakan, Tuhan bilang sama Adam dan Hawa, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya, tetapi tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, jangan sekali-kali engkau makan. Ketika engkau makan, Tuhan bilang apa? Nanti engkau akan mati. Itu kata mati pertama yang ada di Alkitab itu, dalam peristiwa itu. Alkitab mengatakan bahwa suatu ketika datanglah iblis. Iblis datang memakai seekor binatang yang cerdik, yang namanya ular. Ya. Berarti ular itu bukan iblis ya. Ya, jadi jangan dibilang ular itu iblis. Kalau ular itu iblis, orang di Manado makan ular. Maka orang Manado makan iblis berarti, bukan ya. Bapak Ibu kalau ke Manado, itu ada namanya pasar ekstrim Tomohon. Ada yang sudah ke Manado ya. Itu Bapak Ibu, di pasar itu yang dijual apa? Ular, anjing, tikus, kelelawar, semua jenis binatang ada di situ Bapak Ibu. Digantung ular gede-gede Bapak Ibu. Jadi di sini karena kebetulan itu Taman Eden, jadi iblis itu memakai ular. Atau Alkitab bilang iblis juga bisa menyerupai dalam apa? Sebagai malaikat terang kan? Berarti iblis bisa menyerupai apa yang ada di sekitar kita. Nah, kalau hari ini misalnya kita yang hidup di zaman ini, iblis tidak datang dalam bentuk ular lagi untuk menggoda kita. Kalau iblis datang dalam bentuk ular, pasti kita kabur kan? Dan udah nggak ada ular lagi di perumahan di Jakarta sini, udah nggak ada ular. Tapi iblis bisa pakai siapa untuk membuat kita jatuh dalam dosa? Pasangan kita. Bisa nggak pasangan kita buat kita berdosa? Teknologi iblis bisa pakai teknologi. Teknologi itu tidak negatif. Handphone itu tidak negatif. Karena teknologi itu dibuat untuk membuat hidup manusia lebih sejahtera. Itu tujuan teknologi. Teknologi tidak salah. Tetapi orang-orang yang menggunakan teknologi itu bisa jatuh dalam dosa. Betul nggak? Handphone bisa membuat kita jatuh dalam dosa? Bisa. Kita bisa lihat. Atau kita bisa maki orang juga kan. Sekarang bisa maki orang di medsos ya. Dasar lu. Pendeta nggak jelas gitu. Oh. Kemarin biasanya di Universitas Indonesia, karena saya ngajar agama di sana, sebelum masuk semester baru, ini kan baru tahun ajaran baru ya, kami dosen-dosen dipanggil lalu dikasih briefing. Ada satu hal yang menarik yang kemarin diarahkan, karena kemarin pembekalannya tentang generasi Z ya, yang sekarang generasi Z. Jadi dari dosen dari psikologi UI, dia memaparkan karakteristik dari generasi Z itu bagaimana. Dan kami harus mengajar generasi Z. Sedangkan kita ini kan generasi zaman Belanda. Yang jaraknya sangat jauh dengan budaya, dengan kebiasaan hidup yang sangat berbeda. Kalau zaman kita dulu berhadapan dengan dosen, kalau dosen nanya, kita harus lihat mukanya kan. Anak sekarang gak bisa begitu Bapak Ibu. Makanya berapa banyak orang tua yang stres kan sama anaknya kan. Baru dia bilang, mami dulu. Nah, mami dulu, papi dulu. Selalu kita bilang begitu kan. Ya anaknya bilang, ya itu generasi apa mama. Anak sekarang kalau lagi ngobrol sama dosen, ya ngobrol sambil, oh gitu ya Pak. Tapi matanya begini. Oh, terus nanti saya harus kemana lagi Pak? Nah, lihat kita. Tapi ya kita harus memahami, memaklumi. Sekalipun kita harus stres gitu kan. Dasar anak kurang ajar kan.
Nah, kemarin diarahkan gini, bilang sama kami dosen-dosen, kita harus menyatakan sesuatu ketika di kelas itu, bagaimana cara kita bicara, cara kita bertindak. Ada kala mahasiswa itu nggak langsung protes. Kenapa nggak langsung protes? Dia takut nilainya dikasih E nanti. Tapi nanti dia pulang sampai di rumah, dia naikkan di medsos. Dasar dosen nggak jelas. Jadi bukan hanya kalau dia langsung ngomong dalam kelas, satu kelas yang tahu. Tapi bayangkan kalau dia naikkan di medsos. Satu dunia ini tahu kan? Makanya kami dibilang harus lebih bijaksana menghadapi generasi Z saat ini. Mereka nggak banyak ngomong, tapi semua yang ada di hati dan pikiran mereka, semua akan dibaca oleh seluruh dunia. Nah, iblis bisa memakai hal-hal yang ada di sekitar kita untuk membuat kita tergoda, lalu kita jatuh di dalam dosa. Pada saat itu iblis datang menggoda Hawa. Iblis mencoba memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan, apa yang disampaikan oleh Tuhan. Itulah memang kerjanya iblis. Dengan segala kelicikannya, bagaimana dia memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Orang Kristen tidak lagi hidup di jalan Tuhan. Setelah dia berhasil menggoda Hawa, lalu Hawa datang bawa buah itu kepada Adam, dan Adam juga ikut-ikutan. Padahal Adam sudah mendengar firman Tuhan Allah bilang, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya, tetapi tentang pohon yang di tengah itu jangan sekali-kali kau makan, kau akan mati. Ketika dikasih sama Hawa, dia ikut. Nah, ini pelajaran berharga. Ada kala Bapak Ibu dalam rumah tangga itu, bisa saja pasangan kita yang membuat kita jatuh dalam dosa. Udah Pak, korupsi lah dikit lah, ini kita lagi punya kebutuhan lah. Udah Pak, ini kan anak kita harus bayar uang kuliah. Ya bohong-bohong dikit lah, nanti hari Minggu baru minta ampun lagi sama Tuhan gitu. Bisa. Harusnya kalau istri yang bijak tidak seperti itu. Amin ibu-ibu. Saya percaya ibu-ibu di sini wah tidak seperti Hawa ya. Harusnya kita yang menopang pasangan kita. Ibu-ibu bilang sama suaminya, enggak apa-apa papi, sekalipun hari ini kita belum mendapat pertolongan Tuhan, kita percaya bahwa ada waktunya Tuhan pasti akan menolong kita. Kasih kekuatan begitu. Jangan komporin dia untuk dia jatuh dalam dosa. Hawa dia datang, ayo suamiku makanlah. Ini buah yang sangat enak. Disitulah, di sini Alkitab memberikan gambaran, disitulah mulanya dosa ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu, ini yang menjadi dasar juga. Kenapa Bapak Ibu, orang-orang Yahudi Ortodoks itu, pada zaman dulu tuh mereka masih menganggap perempuan ini lebih rendah dari laki-laki. Ini salah satu alasannya. Karena menurut mereka, gara-gara perempuanlah dosa ada di muka bumi ini. Bahkan zaman dulu Bapak Ibu, orang Yahudi Ortodoks yang laki-laki Bapak Ibu, setiap hari mereka bangun, apa ucapan syukur mereka Bapak Ibu? Setiap pagi mereka datang, Tuhan, terima kasih karena aku tidak diciptakan sebagai seorang perempuan. Bapak Ibu bayangkan, betapa mereka rendahnya perempuan. Karena apa? Gara-gara perempuan dosa ini ada di muka bumi ini. Kalau Hawa nggak kasih buah pohon itu, Adam dan Hawa tetap ada di Taman Eden. Tapi persoalannya Bapak Ibu, secara teologis, sekalipun kita tergoda atau digoda, yang tergoda dan yang menggoda sama-sama berdosa. Tapi dalam kajian etika, yang berdosa itu bukan yang menggoda, tapi yang tergoda. Jadi yang disalahkan itu bukan Hawa, tapi Adam. Kenapa lu mau tergoda?
Makanya kalau kita tergoda melakukan dosa Bapak Ibu, jangan kita salahkan orang lain. Iya Pak Yoel, gara-gara itu sekretaris di kantor itu tiap hari dia dekat-dekat melulu. Ya siapa suruh kamu mau dekat-dekat? Sudah tahu punya istri. Iya kan? Iya Pak Yoel, gimana setiap hari itu selalu, aduh dikasih ini. Ya siapa suruh kau yang mau ke situ? Jadi kita nggak boleh mempersalahkan orang lain ketika kita jatuh dalam dosa. Itu keputusan kita. Itu pilihan kita. Apapun yang kita lakukan dalam hidup ini semua adalah keputusan kita. Makanya Tuhan Allah tidak menciptakan manusia seperti robot. Dalam hidup ini ada pilihan-pilihan yang harus kita ambil keputusan. Pilihan etis. Keputusan etis. Bagaimana kita memilih, dan Alkitab bilang apa? Pilihan kita itu harus selaras dengan perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Kita ini kan tidak diciptakan sebagai robot. Ada free will, kehendak bebas dalam diri kita. Tetapi Tuhan memberikan ujian. Di Taman Eden itu Tuhan kasih satu pohon untuk alat tes menguji apakah manusia mau ikut Tuhan atau ikut memberontak kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, akibat dosa Alkitab mengatakan bahwa manusia mati ya. Tapi apakah pada saat Adam dan Hawa makan buah pohon itu mereka mati? Tidak. Ini bicara soal kematian secara rohani Bapak Ibu. Akibat dosa secara umum ada 3 kematian. Kematian rohani, kematian jasmani, dan kematian kekal. Dampak dosa maka kita semua ini pasti akan mati. Mau umur 70, 80, 40 tahun kita akan mati. Tubuh fisik kita ini akan mati, kembali kepada debu tanah. Dan roh kita kembali kepada Allah yang menghidupkan itu, mengaruniakan itu. Tapi ada juga kematian rohani. Adam dan Hawa pada saat mereka memberontak kepada Tuhan Allah, mereka mati. Karena Allah bilang apa? Ketika engkau memakannya engkau akan mati. Yaitu apa? Mereka mengalami putusnya hubungan antara manusia dengan Allah. Alkitab bilang apa? Setelah itu Tuhan Allah mengusir mereka keluar dari Taman Eden. Mereka tidak lagi memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan Allah. Akibat dosa Bapak Ibu, maka kita akan mengalami kematian rohani. Ya, relasi kita dengan Tuhan Allah menjadi rusak, menjadi bermasalah. Dan Bapak Ibu, apa dampaknya kalau relasi kita rusak dengan sang sumber kehidupan itu? Makanya ini yang harus kita jaga Bapak Ibu. Dengan apa? Kita hidup tidak memberontak kepada Tuhan. Supaya relasi kita dengan Tuhan Allah itu terjaga. Ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, ketika Bapak Ibu kita mentaati perintah Tuhan, maka kita akan tetap ada di Taman Eden itu Bapak Ibu. Bukankah ini hal yang indah? Yang dirindukan oleh setiap orang. Relasi kita dengan Tuhan itu terjaga. Dan Bapak Ibu, Alkitab mengatakan bahwa inilah kebutuhan dasariah manusia ketika dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Makanya Alkitab bilang apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Sebab daripadanya lah keselamatan. Ketika kita ada dalam kebenaran Bapak Ibu, kita akan tetap hidup di Taman Eden itu. Dan yang ketiga ada yang disebut dampak dosa, kematian kekal. Karena dosa, Alkitab bilang apa? Upah dosa ialah maut, kematian untuk selama-lamanya. Dosa itu adalah bentuk perlawanan manusia terhadap kehendak Allah. Segala bentuk perlawanan manusia. Jadi yang disebut dosa itu Bapak Ibu, bukan hanya ketika kita melakukan. Bahkan itu baru ada dalam niat hati kita, dalam pikiran kita yang sudah berbeda dengan kehendak Tuhan, itu dosa. Kita bangun pagi, tadi sempat bangun pagi mikir, aku nggak mau ke gereja, malas ke gereja. Udah dosa belum? Baru niat ini, baru niat. Sudah dosa belum? Ya dosa dong. Niat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dosa. Atau kita baru niat, wah orang itu kalau nanti besok saya ketemu dia, saya injak-injak dia. Sudah dosa belum? Belum diinjak-injak ya.
Belum dipukuli, tapi baru niat. Sudah dosa belum? Dosa, karena Alkitab bilang dosa adalah segala bentuk pemberontakan manusia kepada Allah. Apakah itu perbuatannya, apakah itu perkataannya, atau baru niat hati. Makanya Bapak Ibu, niat hati kita tuh, menjaga niat hati kita itu bagaimana tetap lurus. Dalam perbuatan kita nggak kelihatan berbuat dosa, tapi niat hati kita sudah berdosa. Nah, dosa itu kita berseteru dengan Tuhan Allah. Dan Alkitab mengatakan, manusia yang melawan perintah Allah, dia harus mendapat hukuman yang setimpal. Karena Allah itu adalah hakim yang adil, yang harus memberikan keadilan. Dan Allah yang kudus itu tidak mungkin bisa bersatu dengan manusia yang berdosa. Dia Allah yang kudus, tidak bisa menyatu dengan manusia yang berdosa. Makanya ketika manusia jatuh dalam dosa, maka Allah mengusir mereka keluar dari Taman Eden. Adam dan Hawa harus pergi dari Taman Eden. Tetapi Bapak Ibu, ada berita sukacita bahwa pada saat setelah manusia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi Bapak Ibu? Tadi dalam pembacaan kita, ketika manusia mendengar suara langkah kaki Tuhan Allah dalam taman, mereka takut. Lalu mereka bersembunyi di balik-balik pohon Bapak Ibu. Ini menggambarkan apa Bapak Ibu? Yang tadinya sebelum manusia melakukan kesalahan, Allah datang mereka senang. Bisa ngobrol di Taman Eden. Tapi akibat dosa, mereka dengar langkah kaki Tuhan Allah. Mereka menjadi takut dan bersembunyi. Dosa menyebabkan manusia itu hidup dalam ketakutan. Putusnya hubungan, terjadi perseteruan antara manusia dengan Tuhan Allah. Tapi ada kabar sukacitanya begini Bapak Ibu. Ketika Tuhan Allah datang ke Taman Eden, manusia bersembunyi. Manusia takut. Tapi Tuhan Allah datang memanggil mereka. Coba kita baca ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama, boleh ditampilkan. Mari kita baca 1, 2, 3. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Allah datang menyapa manusia yang sudah berbuat jahat. Allah datang menyapa manusia yang telah melawan mereka, memberontak mereka. Mereka tidak mampu lagi menyapa Allah dalam keberdosaannya. Tetapi Allah turun dari surga, Allah yang datang lebih dahulu. Allah yang mengambil inisiatif. Sekalipun manusia yang diciptakannya telah berbuat dosa, Dia datang menghampiri manusia berdosa. Dia menyapa mereka, di manakah engkau? Ini berita sukacita bagi kita Bapak Ibu. Bahwa seringkali sekalipun kita sudah jatuh dalam dosa, tapi Tuhan itu tetap mengasihi kita. Amin. Dia mau datang menghampiri kita. Inisiatif pemulihan hubungan itu datangnya dari pihak Allah. Manusia yang memutuskan hubungan itu dengan Allah, tapi Allah yang datang untuk memulihkan kembali hubungan itu. Tuhan memanggil, di manakah engkau? Allah datang menyapa mereka. Bapak Ibu, kalau ada orang yang berbuat salah kepada kita, kita mau menyapa dia enggak Bapak Ibu? Sampai kucing keluar tanduk, aku nggak bakal ngomong sama dia. Ada yang begitu? Ada istri-istri yang begitu. Ya Pak Yoel, saya udah nggak mau lagi. Terserah suami saya mau mati kek, mau apa biarin. Gua di rumah pokoknya menjalankan tugas. Karena orang Kristen nggak boleh cerai. Saya menjalankan tugas saya sebagai, tapi saya udah nggak mau ngomongan lagi. Ada istri-istri yang begitu? Di sini semua baik ya, di luar sana ya, di Cipondoh, bukan di sini ya. Tapi kita belajar dari Tuhan Allah. Manusia yang memilih memberontak, manusia yang berbuat jahat. Tapi siapa yang lebih dahulu? Allah. Harusnya manusia yang datang. Tuhan, maafin aku Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kalau saudara mau berbuat salah kepadamu, istri-istri kalau suami berbuat salah,
Harus disapa enggak? Siapa? Hai cintaku, di manakah engkau ya? Sekalipun dia udah nyakitin banget ini. Udah benar-benar gua harga diriku nggak ada sebagai seorang perempuan. Ada istri yang begitu kan? Iya Pak Yoel nggak tahu perasaan gua gimana. Udah kurang baik apa aku sama suamiku. Sekalipun engkau sudah disakiti, engkau tidak bersalah. Engkau yang harus menyapa dia. Hai my darling, where are you? Gitu. Di mana kan? Wah. Kita belajar Tuhan Allah datang menyapa manusia berdosa. Di manakah engkau? Bahkan tidak sampai di situ. Tuhan menjanjikan akan datang juru selamat. Coba kita lihat ayat yang ke-15. Kejadian pasal 3 ayat 15. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini Tuhan Allah ngomong sama ular, sama iblis. Tuhan berjanji bahwa perempuan itu, keturunan perempuan itu akan meremukkan tumitnya. Ini yang disebut dalam ilmu teologi, orang mengenalnya dengan proto-evangelion, Injil yang pertama. Tuhan menjanjikan bahwa keturunan perempuan, siapakah keturunan perempuan itu? Yesus Kristus. Makanya Yesus lahir bukan keturunan laki-laki tapi perempuan. Dari Maria. Dan Alkitab bilang apa? Yesus akan datang untuk meremukkan kepala iblis itu. Ada janji pemulihan. Sekalipun manusia sudah memberontak kepada Tuhan Allah tetap mengasihi manusia. Bahkan apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah? Ayat yang terakhir, ayat 21. Coba ayat 21. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Bapak Ibu lihat di sini. Tadi kan akibat dosa manusia ini kan telanjang. Lalu mereka bagaimana berusaha untuk menutupi ketelanjangannya di hadapan Tuhan? Dengan cara apa? Mereka ambil daun-daunan lalu nutupin. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah Bapak Ibu dalam ayat ini? Ya. Tuhan Allah membuatkan pakaian yang istimewa buat manusia yang sudah telanjang ini untuk menutupi ketelanjangan mereka. Dengan cara apa? Tuhan mengambil dari kulit binatang. Pasti binatang itu sebelum diambil kulitnya disembelih dulu kan? Ini bicara tentang pengorbanan anak domba Allah. Yesus sebagai anak domba Allah yang datang memberikan hidupnya untuk menyelamatkan kita, mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan Allah apa? Membuat pakaian dari kulit binatang. Tuhan Allah datang sendiri ke Taman Eden. Dia kejar itu binatang, dia tangkap, dia sembelih, lalu dia ambil kulit binatang itu, lalu dia jahit. Ya, ini kalau didramakan dalam kehidupan kita hari ini ya. Tuhan Allah jahit. Ini Tuhan Allah kerja sendiri. Lalu setelah dia jahit bajunya, pakaiannya Adam dan Hawa, apakah dia bilang, ini Adam bajumu silakan pakai ya, Hawa ini bajumu silakan pakai? Apakah seperti itu? Tidak. Tapi yang mengenakannya kepada Adam dan Hawa supaya tidak kelihatan ketelanjangannya siapa? Bukan diri mereka, tetapi Tuhan yang mengenakannya kepada mereka. Ini bicara apa Bapak Ibu? Kasih karunia Allah itu luar biasa sempurna dalam hidup kita. Makanya itu yang Paulus bilang dalam Efesus, bahwa engkau tidak boleh membanggakan diri karena keselamatan yang engkau terima itu bukan usahamu, bukan perbuatan baikmu, bukan kerja kerasmu, tetapi oleh karena anugerah Allah dalam iman kepada Yesus Kristus. Keselamatan dalam iman Kristen itu Tuhan yang mengaruniakannya. Karena apa? Manusia yang berdosa, yang ada dalam ketelanjangan karena dosanya, tidak mampu berbuat apa-apa, tidak mampu menghampiri Allah yang Maha Kudus, tidak mampu memandang kepada Allah yang Maha Kudus, tidak bisa mengusahakan keselamatannya dengan kekuatannya. Itu yang Alkitab bilang. Sampai untuk mengenakannya Allah yang buat. Bahwa keselamatan itu kasih karunia Allah
yang Allah berikan kepada manusia. Bukan karena gratis, tapi saking mahalnya, tidak ada satu manusia pun yang bisa mengupayakan. Makanya Bapak Ibu, kalau kita tahu bahwa Allah itu sudah sangat mengasihi kita, betapa baiknya, harusnya kita terus hidup memuliakan Tuhan. Amin. Kita terus hidup taat kepada firman Tuhan, kita terus hidup melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup. Dan kalau kita sudah setia di dalam Tuhan, maka kita akan tinggal menikmati Taman Eden yang disediakan Allah bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin buat firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita angkat pujian ini. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Dia berikan hidup yang baru. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segala. Mari sambil angkat tanganmu, dengan iman katakan, karena salibnya, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukanmu. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup. Terima kasih Tuhan, karena salibmu kami hidup, kami menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Mari sekali lagi katakan, karena salibmu, karena salibmu Ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bersyukur Tuhan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, Bapa. Ajar kami selalu setiap harinya untuk selalu bersyukur dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Dan Tuhan, kami percaya Bapak, apa yang menjadi firman Tuhan pada hari ini Bapak bisa menjadi rema dalam kehidupan kami dan menguatkan hidup kami Bapak. Terima kasih Tuhan, sebentar kami ingin bawa persembahan kami yang terbaik buat Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menyertai, memberkati persembahan kami ini untuk memperluas kerajaan bertempat ini Bapak. Terima kasih Bapak,
hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan. Untuk amplopnya, ada yang belum mendapatkannya bisa angkat tangan. Bisa juga melalui scan QR barcode yang ada di sebelah Bapak Ibu. Mari kita angkat pujian bagi nama Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Sebentar kita akan menyaksikan warta. Shalom Jemaat Katerizo yang dikasihi dalam Kristus. Warta Jemaat Minggu 8 September 2024. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan lewat bank, dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama GB Katerizo. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan dengan scan QR barcode yang telah disediakan. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Rabu pukul 7:30 malam bertempat di gereja. Dan doa pagi diadakan pada hari Sabtu pukul 5:30 pagi via Zoom. Bagi kaum muda-mudi, mari bergabung dalam ibadah Youth Intense atau pagi diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Halo anak mudanya Kristus, mari bergabung dalam ibadah KKR Praise and Worship yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 21 September pukul 3 sore bertempat di gereja. Ibadah anak atau Katerizo Kids dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9:15 pagi. Mari Bapak Ibu membawa putra-putrinya untuk hadir dalam ibadah anak bertempat di gereja lantai 2. Halo kaum dewasa muda, mari bergabung dalam ibadah KM2 yang diadakan setiap minggu kedua pukul 6 sore bertempat di gereja. Bagi kaum dewasa muda, mari bergabung dalam acara Staycation KM2 ke Yogyakarta yang diadakan pada tanggal 14 sampai 16 September 2024. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi pengurus KM2. Ibadah WBI diadakan setiap minggu pertama dan ketiga pukul 3:30 sore bertempat di gereja. Dan ibadah kompak diadakan 1 bulan sekali pada minggu keempat pukul 7:30 malam bertempat di gereja. Info ibadah Komsel Cipondo akan diadakan pada tanggal 13 September pukul 7:30 malam bertempat di gereja. Mari komunitasnya Allah bergabung dalam ibadah WBI tanggal 6 Oktober 2024 dengan acara talk show, beauty talks, fresh and natural makeup. Mari persiapkan hati kita untuk bergabung dalam ibadah raya hari Minggu tanggal 15 September 2024 dengan pembicara Bapak Pendeta Dr. Haryanto Winata. Sehubungan dengan perayaan hari ulang tahun ke-33 GBI Katerizo, maka khusus pada ibadah raya hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 akan dilaksanakan pada pukul 7 dan 9:30 pagi. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Saudara Jonathan Gunawan, Saudara Gabriel Jefferson, Bapak Buntik, Bapak Tangking, Ibu Aryani Rahadianti, Ibu Ahwa, Saudara Yahya Santoso, dan Bapak Sukamto. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya dalam Tuhan. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Terima kasih atas seluruh pelayan tanpa terkecuali. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, berikut kita akan mendengarkan warta tambahan. Saya persilakan. Shalom Bapak Ibu dan anak teman-teman sejawat. Shalom. Ya, saya mau info tambahan seperti di warta tadi. Yang pertama outing KM2 14 sampai 16 September. Destinasi ke Jogja. Bapak Ibu, anak muda yang dewasa muda boleh ikut.
kalau mau ikut nanti bisa info ke saya atau ke Kak Krisdian atau juga ke Revi. Oke, selanjutnya info selanjutnya tentang KKR. Jadi Bapak Ibu di 21 September itu kami ada KKR khusus internal saja. Jadi kita tidak undang gereja dari luar. Dari remaja atau SMP sampai ke kuliah gitu untuk hadir KKR ini. Sebenarnya kenapa KKR ini internal? Intinya adalah saya percaya bahwa anak muda harus menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Di ibadah pertama disinggung oleh pendetanya, anak muda yang hidup takut akan Tuhan sudah pasti lurus hidupnya, diberkati, dan Tuhan yang menjaga hidupnya. Nah, satu film di Warkop dia bilang Indonesia nggak kekurangan orang pintar, Indonesia kekurangan orang jujur. Jadi saya percaya bahwa jika masa mudanya diisi dengan takut akan Tuhan, maka dewasanya menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, ada 2 sesi nanti di KKR, kami mulai dari jam 3. Nah, untuk Bapak Ibu yang ada pergi nih di tanggal 21, bolehlah di cancel dulu. Kalau tidak terlalu urgent atau sekolah gitu, bolehlah ikut dengan kami. Pokoknya tenang saja, makanan sudah pasti dapat dan sudah pasti enak. Amin. Jadi rohaninya kenyang, jasmaninya lebih kenyang lagi kalau nggak salah. Tapi minta tolong untuk on time-nya buat teman-teman boleh didaftar juga, boleh info juga, dan Bapak Ibu boleh tolong untuk anaknya ikut serta. Dipaksa saja, saya jamin akan berdampak. Karena internal, jadi cuma 20-30 orang, jadi kami lebih fokus menanganinya. Kalau eksternal kan bisa ratusan, kayaknya nggak kekontrol, itu aja. Terus selanjutnya yang ketiga ulang tahun gereja di 6 Oktober. Sebenarnya saya berharap nih Bapak Ibu kalau punya talenta yang terpendam gitu, kayak Kokris mau dance nanti, mau jadi boy band, boleh ikut, boleh apa? Boleh perform di ibadah ulang tahun, nanti tinggal pilih ibadah 1 atau ibadah 2 tampilnya. Boleh nanti komsel juga atau enggak nanti dari komisi, dari sekolah minggu sampai penata layan kayak tamborin dan sebagainya. Boleh nih perform, boleh didata juga dan juga boleh diinformasikan ke Bang Sam atau enggak ke saya. Itu aja. Oh ya, atau lagi untuk door prize untuk Bapak Ibu yang terbeban untuk door prize di Natal di ulang tahun gereja kita, boleh diinfo seperti itu. Anak-anak muda kayak Andi Sanjaya jangan terlalu pelit. Gua lagi. Oke, bercanda ya Bapak Ibu ya. Oke, itu aja. Terima kasih sebelumnya. Saya persilakan. Mari Bapak Ibu, saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita mau berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang selalu nyata di dalam hidup kami. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Mu tak pernah habis-habisnya dan tak pernah henti-hentinya, selalu menyertai hidup kami. Bapa di sorga, terima kasih kalau hari ini kami bersyukur kami boleh melewati banyak hal di segala dan di sepanjang perjalanan hidup kami. Bahkan sampai hari ini anugerah-Mu yang mempesona kami boleh Engkau nyatakan bagi setiap kami. Lewat kesehatan, lewat tubuh yang Tuhan beri bagi kami hari ini, kami boleh datang melangkahkan kaki kami, beribadah, kami membawa Tuhan dan kami berseru kepada Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan sampai hari ini. Karena Engkau yang merancangkan kepada kami rancangan yang penuh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan yang mendatangkan maut, tetapi hari depan yang penuh harapan. Bapa di sorga, terima kasih kalau hari ini kami sudah beribadah baik dari ibadah sesi 1 maupun ibadah sesi 2 pada hari ini. Terima kasih buat setiap jemaat-Mu GBI Katarizo di tempat ini yang sudah boleh memberikan waktu mereka di tengah aktivitas, di tengah pekerjaan, di tengah apapun yang mereka kerjakan. Mereka boleh memberikan waktu mereka dengan sungguh. Kami percaya upah kami besar di sorga. Karena Tuhan janjikan ibadah kami bukan sekedar ibadah yang bukan hanya hari ini, tetapi ada ibadah yang selanjutnya. Bahkan ibadah kami akan mengandung janji bukan hanya hari ini, tapi esok bahkan sampai selama-lamanya. Bapak di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah disampaikan oleh Pastor Joel Betakore dari ibadah 1 sampai ibadah kedua. Terima kasih buat hamba-Mu dalam tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan terus memberkati dalam keluarga apapun yang dikerjakan, baik sebagai
eh, di rumah maupun sebagai pelayan, Tuhan juga tetap memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak terima kasih, sekali lagi kami bersyukur firman-Mu yang sudah termeterai di dalam hati kami, jatuh di tanah hati kami yang subur, sehingga akan bertumbuh dan berbuah lebat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih buat setiap tim penata layanan yang sudah boleh ambil bagian pada hari ini di tempat ini Tuhan. Terima kasih baik dari ibadah 1 sampai ibadah 2, Tuhan yang terus memberkati, Tuhan yang terus menolong, apapun yang menjadi kerinduan daripada setiap kami, Tuhan Engkau boleh memberkati. Bapak terima kasih sekali lagi buat gereja-Mu di tempat ini, GBI Katerizo, yang boleh Tuhan percayakan sampai hari ini. Bahkan di waktu-waktu kemarin juga dalam proses perizinan gereja, terima kasih Tuhan tetap terus boleh tolong dan tetap Tuhan terus boleh berkati lewat proses yang ada Tuhan kami sudah lakukan baik kepada warga maupun kepada gereja khususnya di tempat ini. Terima kasih Tuhan tolong dan Tuhan boleh sertai sampai pada akhir kemarin, boleh Tuhan pelihara sehingga prosesnya boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dan kami akan lihat Tuhan karya ajaib Tuhan akan Tuhan terus kerjakan bagi gereja-Mu di tempat ini, terkhusus untuk renovasi gereja di tempat ini. Terima kasih, biar Tuhan yang tetap terus tolong dan berkati setiap dana-dana yang dibutuhkan. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, karena manusia mungkin terbatas Tuhan, tetapi kami percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan kami bersatu Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan akan hantarkan berkat-berkat yang luar biasa sehingga proses nanti renovasi gereja boleh berjalan dengan baik. Dalam memakan waktu kurang lebih sampai 6 bulan ke depan, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan yang boleh tolong, Tuhan yang boleh sertai, sehingga pada akhirnya kami lihat gereja ini boleh direnovasi dengan baik dan boleh banyak jiwa yang semakin lagi boleh datang, yang lebih lagi Tuhan datang ke gereja-Mu, jiwa-jiwa yang haus dan rindu akan Tuhan, boleh mereka datang ke tempat ini untuk beribadah. Terima kasih Bapak, kami percaya dari utara, dari semua, dari tempat segala hal, kami percaya orang-orang yang belum mengenal Tuhan, mereka akan lihat gereja-Mu di tempat ini, mereka akan datang sungguh mencari Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa dan kami juga berdoa pada hari ini Tuhan untuk minggu-minggu ini bagi jemaat-Mu yang berulang tahun. Kami berdoa buat Jonathan, buat Gabriel, buat Bapak Buntik, Bapak Tan King, Ibu Aryani, Ibu Sumiati, Saudara Yahya dan Bapak Sukamto. Kami berdoa Tuhan, terima kasih buat usia yang Tuhan tambahkan bagi mereka, sehingga usia yang Tuhan titipkan, yang Tuhan percayakan bagi mereka, mereka semakin hari semakin cinta Tuhan, tambah mengasihi Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan daripada mereka, Tuhan yang boleh memberkati. Dalam segala apapun yang mereka kerjakan, tangan Tuhan yang buat berhasil. Baik mereka yang masih studi, baik mereka yang sudah bekerja sekalipun juga Tuhan yang tetap terus memberkati dalam segala aspek kehidupan setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun di minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kuasa Allah boleh bekerja di usia baru yang Tuhan titipkan, yang Tuhan percayakan, mereka dapat kembali menikmati sukacita yang luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi hidup mereka. Kalau tahun-tahun kemarin Tuhan sertai dan tahun ini kembali Tuhan percayakan, biarlah berkat Allah nyata bagi kehidupan jemaat yang berulang tahun pada minggu ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga Tuhan buat ya setiap kami yang mungkin para lansia yang ada di gereja-Mu di tempat ini. Tuhan terus tolong dalam segala usia mereka, biar tetap mereka selalu dalam perlindungan Tuhan. Apapun yang hari-hari ini mereka boleh lalui di sepanjang hari mereka, walaupun mereka sudah usia senja, biar Tuhan tetap terus pelihara. Sampai masa putih rambutku, aku tetap digendong oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna bagi para setiap kaum lansia yang ada di tempat ini. Dan kami berdoa juga Tuhan buat para kaum ibu yang hari ini juga sedang mengandung. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan yang memberkati buah kandungan mereka dalam segala aspek kehidupan mereka untuk proses kedepannya, mulai dari persalinan semua berjalan dengan baik, dicukupkan dana-dana dalam nama Yesus. Kami percaya anak-anak yang lahir menjadi anak-anak yang sehat, tumbuh dan mereka menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, anak-anak yang Tuhan percayakan, yang Tuhan titipkan bagi orang tua pasangan di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami berdoa menyerahkan jemaat kami di tempat ini Tuhan. Dan terutama kami berdoa buat bangsa kami, negara Indonesia tercinta. Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia, Tuhan taruh shalom bagi bangsa kami Indonesia, penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia Tuhan curahkan hujan pertobatan sehingga bangsa ini boleh semakin hari, boleh semakin melihat karya Tuhan yang luar biasa bagi bangsa ini. Terkhusus untuk pemerintahan bangsa kami akan berganti kepemimpinan dari Bapak Jokowi kepada Bapak Prabowo Subianto. Tuhan yang boleh tolong di prosesnya di bulan Oktober nanti, pelantikan yang ada Bapak di sorga dalam nama Yesus. Tuhan yang berkati, Tuhan yang boleh sertai, sehingga kepemimpinan yang baru yang didelegasikan kepada Bapak Jokowi melalui
Bapak Prabowo Subianto beserta wakilnya dan seluruh staf menteri yang ada di bangsa ini, di negara ini, mereka boleh bekerja dengan takut akan Tuhan. Roh takut akan Tuhan, Tuhan taruh bagi mereka sehingga mereka sungguh mengerjakan apa yang menjadi bagian mereka di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan cinta bangsa kami, Tuhan mengasihi bangsa kami. Untuk itu Tuhan, biarlah hujan pertobatan Tuhan taruh bagi bangsa kami sehingga mereka melihat Tuhan ada bagi bangsa kami ini. Kami berdoa juga di segala aspek kehidupan yang ada di bangsa kami ini, baik mulai dari pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun, Tuhan yang tolong dan Tuhan yang berkati, sehingga apapun yang ada yang Tuhan tetapkan bagi bangsa kami, baik hubungan diplomatik dengan berbagai negara yang ada baik di Eropa maupun di Asia sekalipun, Tuhan juga yang berkati. Dalam nama Yesus kami tahu Tuhan, di mana kota di tempat kami tinggal, kami berdoa dan kesejahteraan Tuhan taruh bagi bangsa kami. Dan terkhusus kami juga berdoa buat kota Tangerang dengan seluruh program-program yang ada, Tuhan yang terus memberkati dalam segala perencanaan apapun yang ada di ke depan, khususnya di kota Tangerang ini, baik wilayah Banten juga, Tuhan yang boleh tolong dan Tuhan yang sertai dalam proses pilkada dan semua kegiatan-kegiatan yang ada di ke depan, Tuhan juga tetap tolong dan sertai. Lalu Pak, kami berdoa juga Tuhan untuk sekali lagi sebelum kami terima berkat, kami berdoa untuk ke depan nanti tanggal 6 Oktober kami akan melaksanakan ibadah ulang tahun. Tuhan memberkati proses yang ada, setiap kami yang boleh ambil bagian, Tuhan yang tolong dan Tuhan berkati. Dan pada tanggal 21 September nanti juga anak-anak muda boleh mengadakan KKR di tempat ini. Tuhan, biarlah Tuhan membuka hati mereka sehingga mereka boleh datang. Anak-anak ini adalah anak-anak yang Tuhan titipkan, yang Tuhan percayakan. Masa depan mereka sudah Tuhan jamin jikalau mereka hidup dan selalu hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, masa depan mereka sudah Tuhan jamin. Kalau para bapak dan ibu yang punya anak di tempat ini, Tuhan yang percayakan mereka boleh membawa anak ini untuk datang kepada Tuhan untuk ibadah KKR. Tuhan yang boleh tolong dan sertai. Dalam nama Yesus kami percaya masa depan mereka ada dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan seluruh doa kami ini ke dalam tangan Bapak. Biarlah doa kami yang jauh dari sempurna ini, Bapak di sorga, Engkau yang akan menyempurnakannya. Dan sebentar Tuhan, sebelum kami pulang, kami akan terima berkat daripada Tuhan. Baiklah saudaraku, mari siapkan hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah segala berkat ini dari anugerah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus melalui persekutuannya yang manis dengan Roh Kudus mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Kita angkat pujian. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku, Kau Bapakku yang setia. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.